Iya. Sementara yang betul-betul pejabat negara nggak disebut gratifikasi. Ya, kalau naik pesawat private jet itu disebut sebagai perjalanan kebangsaan. Ya, sesuai dengan porsinya. Jangan cuman persepsi, jangan cuman gosip-gosip, padahal sebetulnya realitanya tidak seperti itu. Orang yang kalau udah tidak suka, benci, ya kan, dendam, jadi ya apapun disikat. Makanya kalau ayat Quran tuh mengatakan gini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih bagus dari awal. Ya, yang jelas waktu itu ya Bu Mega tidak menghalangi juga tuh untuk mengganti Pak Mahfud dengan Pak Maruf Amin. Ya, jadi Pak Jokowi adalah orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk Pak Mahfud sih. Soal Pak Mahfudnya bagaimana ya biar nanti pemirsa penonton yang menilai. Apakah memang pernah ada perintah dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud yang melanggar hukum? Masih sebelum ditetapkan menjadi cawapres, waktu dia masih menjadi Menko Polhukam, dia paling kencang mengatakan putusan MK final and binding. Paling keras dia. Kok tiba-tiba setelah menjadi cawapres, kemudian kalah pula lagi, makin kencang nggak setujunya. Dan pada titik itu kemudian saya bisa mengatakan bahwa berita atau informasi bahwa Pak Jokowi berada di belakang upaya kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi, itu adalah sesuatu informasi yang misleading atau nggak benar. Jadi saya melihat Pak Mahfud pada hari ini ya seolah-olah semua yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu nggak baik, nggak nihil, itu rasanya sedih, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar tekabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik antara Zulfan Lindan dan Muhammad Qadari. Kali ini beliau berdiskusi ngomongin perubahan Mahfud MD yang saat ini sangat drastis sekali. Bagaimana perbincangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Nah nanti Pak. Iya, Mr. Q. Kan ngomong-ngomong ini kan sekarang saya sudah lama ingin mengundang Mr. Q tapi karena saya lihat agak terlalu sibuk ya. Dan saya akhirnya nonton di beberapa podcast, ya kan, di TV. Iya, Bang. Sekarang ini saya baru sempat ketemu lagi dengan Mr. Q. Iya, Bang. Nah, ini kan makasih oleh-olehnya, Bang. Bukan gratifikasi kan, Bang? Bukan. Pertemanan ya, Bang ya. Kan kita sama-sama bukan pejabat negara. Soalnya sekarang bukan pejabat negara pun juga dikasih stempel gratifikasi, Bang. Bisa lah. Ini kan udah salah arah. Salah arah, iya. Sementara yang betul-betul pejabat negara nggak disebut gratifikasi. Ya, kalau naik pesawat private jet itu disebut sebagai perjalanan kebangsaan. Harusnya jadi yang satu naik private jet disebut perjalanan kebangsaan, yang satu lagi naik private jet disebut flexing dan gratifikasi. Padahal tidak ada hubungannya kan. Padahal yang disebut gratifikasi justru bukan pejabat negara. Yang disebut perjalanan kebangsaan itu pejabat negara. Padahal harusnya gratifikasi. Walau alam. Lebih baik klarifikasi ke KPK. Ya. Silakan datang sendiri. Iya. Yang nggak dipanggil datang. Justru yang bukan pejabat negara itu kalau dikirimin surat klarifikasi itu nggak tepat karena dia bukan pejabat negara. Iya. Ya. Dan formulirnya pun waktu Kaisang datang itu nggak sesuai untuk dia. Ditanya jabatannya apa, dia bukan pejabat. Iya. Nah kalau yang lain, yang satunya lagi itu kalau dikirimin surat udah tepat karena pejabat negara. Kan disebutkan itu kan penyelenggara negara. Iya kan. Ya, Bang. Itu kadang-kadang itulah. Ya ini kan kita harus letakkan lah dalam konteksnya ya, kita luruskan ya sesuai dengan porsinya. Jangan cuman persepsi, jangan cuman gosip-gosip, padahal sebetulnya realitanya tidak seperti itu. Ya namanya usaha kan. Orang yang kalau udah tidak suka, benci, ya kan, dendam, jadi ya apapun disikat. Betul. Nggak mikir salah. Ya, betul. Subjektivitasnya terlalu dominan, objektivitasnya kurang. Apalagi yang sudah sebagai guru besar ya, saya kira sayang sekali punya pikiran-pikiran ataupun sikap-sikap seperti itu ya. Siapa Bang guru besar, Bang? Refli Harun guru besar kan? Oh enggak, Bang. Belum ya? Enggak. Pak Mahfud. Iya, itu benar ya. Besar.
Pak Mahfud masalahnya apa, Bang? Loh iya kan selalu kan persoalan Gibran udah selesai. Iya. Persoalan Kaesang. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi dianggap ada pelanggaran hukum, tapi nggak jelas pelanggaran hukumnya seperti apa. Iya. Jadi memang sangat lucu ya, bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya, makanya kalau ayat Quran itu mengatakan gini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih bagus dari awal, gitu kan? Jadi kita melihat orang ini awalnya begini, akhirnya begini, ya kan? Sudah merasakan berbagai kenikmatan, fasilitas dan segala macam, akhirnya seperti itu. Ya mungkin karena dia kecewa lah kalah Pilpres ya. Sehingga kemudian yang baik-baik di masa sebelumnya lupa ya Bang ya. Iya gampang. Orang kan selalu lihat akhirnya. Iya. Soal Pak Mahfud itu saya mau mengatakan satu hal. Tahun 2019 orang yang mau agar Pak Mahfud itu jadi calon wakil presiden itu adalah Pak Jokowi. Ya. Dan jadi wakilnya siapa? Wakilnya Pak Jokowi. Nah, bahwasanya kemudian batal itu karena ada aktor-aktor si A, si B, si C. Nah, siapa si A, si B, si C itu? Saya yakin Pak Mahfud tahu persis. Katanya dari PKB, terus? Ada juga dari P3, ikut juga sedikit bisik-bisik dari Nasdem. Terus? Saya nggak tahu saya. Ya, yang jelas waktu itu ya Bu Mega tidak menghalangi juga tuh untuk mengganti Pak Mahfud dengan Pak Maruf Amin. Ini kan pertimbangannya macam-macam. Iya, betul. Mungkin nanti kalau Pak Mahfud 2019 jadi wapres, ini jadi orang calon presiden yang kuat, ya kan? Iya. Itu diperhitungkan itu. Iya. Jadi Pak Jokowi adalah orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk Pak Mahfud sih. Soal Pak Mahfudnya bagaimana ya biar nanti pemirsa penonton yang menilai. Kan kadang-kadang begini, kalau kita memang berani melakukan satu terobosan, kan tidak boleh. Misalnya sebagai Menko Polhukam punya alasan saya bukan eksekutor, saya bukan orang yang bisa mengeksekusi kasus-kasus, apakah tanah, penyeludupan, korupsi segala macam, kan bukan eksekutor dia. Tapi saya kira kalau punya keberanian dan sikap yang tegas saja. Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini, saya mundur dari Menko Polhukam. Ya, soal Pak Mahfud ini kan pertanyaan saya, apakah memang pernah ada perintah dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud yang melanggar hukum? Setahu saya nggak ada itu. Soal MK misalnya yang mungkin dipersoalkan oleh Pak Mahfud. Lah pertama kan MK memang tugasnya untuk menerima permohonan dari warga negara. Iya. Setiap permohonan yang masuk kan Bang di review, apakah misalnya punya legal standing atau tidak. Apakah argumentasinya kuat atau tidak. Kan begitu. Jadi tidak semua kasus masuk itu kan diterima. Kalau legal standingnya nggak memenuhi syarat, pasti ditolak. Kemudian kalau legal standingnya memenuhi syarat, lalu dilihat argumentasinya kuat atau tidak. Nah, sekarang kalau ada pihak yang merasa bahwa undang-undang ya bertentangan dengan konstitusi, kemudian undang-undang yang ada misalnya melanggar hak dia, sebagaimana yang tercantum di konstitusi. Ya siapapun warga negara berhak dong untuk mengajukan permohonan. Mau dia dekat atau jauh dengan pemilu itu soal yang tidak relevan. Iya kan Bang? Pokoknya begitu orang merasa bahwa haknya dilanggar oleh undang-undang, sementara haknya itu dijamin oleh konstitusi, artinya undang-undang itu melanggar konstitusi, dia berhak dong. Nah, orang yang paling tahu soal ini harusnya ya Pak Mahfud, karena dia profesor hukum tata negara dan dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Kok disoal? Ada orang mengajukan permohonan, dia nggak boleh disoal dong orang mengajukan permohonan. Soal dikabulkan atau tidak ya kembali kepada Hakim Konstitusi. Nah soal dikabulkannya itu kemudian misalnya 9 setuju ya, artinya semua setuju, atau 8 setuju, 1 enggak, garis miring dissenting, mau 6-3, mau 5-4, itu kan soal lain lagi itu. Dan Pak Mahfud waktu masih sebelum ditetapkan menjadi cawapres, waktu dia masih menjadi Menko Polhukam, dia paling kencang mengatakan putusan MK final and binding. Paling keras dia. Kok tiba-tiba setelah menjadi cawapres, kemudian kalah pula lagi, makin kencang nggak setuju. Jadi dan begini, ini kan cerita lama, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi karena memang kan Pak Mahfud kan belakangan kan
sering menyerang Pak Jokowi ini ya. Jadi akhirnya kita ini kan membahas juga karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Soal misalnya Hakim Ketua MK pada waktu itu Anwar Usman misalnya dianggap dia punya konflik of interest dalam mengambil keputusan soal pasal mengenai usia calon wakil presiden. Pertama kan ini adalah masalah norma, bukan masalah orang. Kalau bicara norma itu berlaku secara umum, bukan orang per orang. Sama misalnya dengan dulu pernah ada undang-undang yang melarang keluarga untuk maju sebagai kepala daerah. Nah, undang-undang itu kan kemudian dimohonkan oleh Adnan Purihta di Mahkamah Konstitusi. Adnan ini waktu itu calon bupati di Goa, Sulawesi Selatan. Adnan mengatakan hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar. Hak yang dijamin oleh konstitusi dilanggar, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat negara. Kenapa dilanggar? Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Nah, dengan permohonan yang ada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menerima permohonan itu. Dan akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan. Sekarang apa bedanya permohonan Adnan Purihta itu dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi soal usia calon wakil presiden? Kalaupun ada bedanya, kalau kasusnya Adnan itu dia mengajukan permohonan yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan dia pribadi. Ya pihak yang memohon ini yang memang mau maju. Gitu. Kalau dalam kasus usia calon wakil presiden yang mengajukan bukan Gibran, dia mengajukan orang lain. Yang namanya Sambat Usaki Biru, siapa itu? Itu yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya, ketua organisasi MAKI itu. Nah, yang kedua, dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi ada permohonan-permohonan yang sebetulnya ada menyangkut kewenangan atau kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, harusnya kalau memang nggak boleh, semua hakim yang memutus soal itu bersalah secara etik. Karena mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Mahkamah Konstitusi yang mereka menjadi bagian daripadanya. Ada juga soal batasan soal usia misalnya, usia hakim konstitusi. Yang itu permohonannya berkaitan dengan kepentingan dari hakim konstitusi. Nyatanya diproses kok. Nggak ada tuh yang hakim konstitusi yang membuat keputusan mengenai batasan usia hakim konstitusi itu kemudian divonis bersalah secara etik gitu Bang. Jadi sebetulnya hal-hal ini bisa dijawab semua berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek yang sudah ada gitu loh. Nah, saya kan beberapa kali juga diskusi lah dengan Pak Mahfud ya. Masalah-masalah ketatanegaraan, masalah-masalah politik itu. Yang saya ingat nih ya, ini spontannya yang saya ingat. Pernah saya bicara dengan beliau itu soal peristiwa Kongres atau munas tandingan ya terhadap Partai Demokrat. Pada waktu itu kan ada munas tandingan yang mengajukan Pak Muldoko sebagai calon ketua umum. Saya tanya kepada Pak Mahfud pada waktu itu, bagaimana soal Pak Muldoko ini? Gitu. Apa ada arahan atau intervensi dari Pak Jokowi untuk memasukkan nama Muldoko sebagai calon yang menggantikan AHY pada waktu itu? Nggak ada kok, nggak ada arahan seperti itu. Dan pada titik itu kemudian saya bisa mengatakan bahwa berita atau informasi bahwa Pak Jokowi ya berada di belakang upaya kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi itu ada sesuatu informasi yang misleading atau nggak benar. Atau memang dicari. Ya, itu kan pertama kan bisa saja asumsi. Ya. Yang kedua bagian dari counter argumen ya, terutama dari mungkin pendukungnya Pak AHY pada waktu itu untuk mengatakan agar Pak Muldoko atau pendukungnya jangan teruslah dalam proses itu. Tapi ya memang faktanya Pak Jokowi tidak ada di belakang itu gitu loh. Nah, bayangkan kalau misalnya pada waktu itu saya bertanya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang, "Oh iya ini ada perintah dari Pak Jokowi untuk
agar Pak Muldoko didukung dalam proses kan lain cerita, Bang. Nggak ada, Bang, nggak ada gitu. Dan ya hal-hal yang kita bicarakan, kita diskusikan itu untuk kebaikan kok. Saya ingat juga diskusi dengan beliau waktu COVID tahun 2020 dan mau ada pilkada serentak. Waktu itu saya mendorong atau saya mendorong lah ya agar ada perubahan terhadap aturan kampanye. Aturan kampanye yang berlaku pada waktu itu masih mengizinkan adanya pengumpulan massa dalam bentuk pentas musik, olahraga, ya kampanye dalam bentuk pentas musik dan kegiatan olahraga. Saya bilang bahaya, karena itu akan menjadi ledakan nuklir COVID. Karena bayangkan Bang, pilkada serentak, saya lupa berapa ratus pilkada pada waktu itu, orang kampanye selama sekian bulan, ada sekian pertemuan, itu kan berarti menyebarkan COVID. Jadi saya bilang ini harus diubah. Tapi perubahan itu tidak cukup dengan PKPU. Karena wilayahnya diatur oleh undang-undang. PKPU kan nggak boleh mengatur yang bertentangan dengan undang-undang pilkada. Kalau undang-undang pilkada membolehkan, PKPU nggak boleh melarang. Peraturan KPU tidak boleh melarang. Jadi waktu itu ya saya mengatakan, Pak, kayaknya ini harus bikin perpu nih. Bikin perpu. Dan waktu itu Pak Mahfud mengajak atau merancang juga bersama dengan Pak Luhut ya. Memang akhirnya nggak jadi perpu itu keluar. Tetapi yang kita kerjakan, kita diskusikan, kita bahas itu selalu dalam koridor, Bang. Selalu dalam koridor gitu. Jadi saya ya melihat Pak Mahfud pada hari ini ya seolah-olah semua yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu nggak baik, nggak nihil, itu rasanya sedih, Bang. Rasanya sedih. Memang Pak Mahfud mengatakan bahwa kayak 9 tahun yang lalu baik-baik saja, setahun ini yang nggak baik, gitu kan, bilang begitu. Tapi apa yang beliau katakan nggak baik itu apa memang begitu gitu loh. Dan apa perlu juga Pak Mahfud seperti habis-habisan ya gaspol untuk menyerang Pak Jokowi dengan sejarah beliau, dengan keberadaan beliau, dengan betapa niat baik ya dukungan Pak Jokowi kepada Pak Mahfud selama ini. Menurut saya sih, buat saya ya mohon maaf kalau istilahnya ora ilok lah itu, kurang elok lah itu ya untuk kita melihat salah gaul pada hari ini. Ya orang kan salah gaul bisa berubah. Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya bener, setahun belakangan salah gaul. Mahfud salah gaul. Bagus 7 bulan. Jadi yang salah itu bukan Pak Jokowi, tapi Pak Mahfud, karena salah gaul, salah lingkungan. Salah gaul. Ya kan? Iya. Selama ini memang bergaul dengan orang yang benci dan dendam sama Jokowi. Iya. Akhirnya dia terikut ke situ. Iya. Kan betul. dalam psikologi itu kan ada pengaruh behavioralisme. Pengaruh lingkungan. Iya. Ya, sobat-sobat, seperti itulah diskusinya. Bahkan Muhammad Qaudari menjelaskan sebuah fakta bahwasannya Pak Jokowi itu sangat membela Pak Mahfud pada saat waktu 2019. Bahkan Megawati pun atau PDIP pada saat Pak Mahfud diinginkan Pak Jokowi tak dapat melarang bahwasannya ada beberapa partai yang tak ingin Pak Mahfud itu menjadi wakil presiden Pak Jokowi. Bagaimana perubahan sikap Pak Mahfud menurut saudara-saudara sekalian? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.